Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai eksepsi dan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalamnya. Dalam subtema kali ini adalah mengenai pengertian eksepsi, jenis-jenis dan macam-macam eksepsi, serta prosedur dan mekanisme pengajuan eksepsi, waktu bagi hakim untuk menjawab permohonan eksepsi, serta analisa kritis terhadap kasus yang ada eksepsinya atau yang potensi ada eksepsi. Kemudian targetnya adalah menjelaskan pengertian eksepsi, jenis-jenis eksepsi, dan macam-macam eksepsi. Kemudian memahami prosedur dan mekanisme pengajuan eksepsi. Selanjutnya memahami kapan hakim harus menjawab berbagai jenis dan macam-macam eksepsi, serta mengkritisi perkara yang ada eksepsinya atau yang potensi ada eksepsinya. Kita langsung saja mengenai pengertian eksepsi. Secara bahasa, eksepsi bisa berasal dari bahasa Belanda dan exception dalam bahasa Inggris. Secara pengertian umum berarti pengecualian. Secara istilah, eksepsi ini berarti tangkisan atau bantahan, objection, selanjutnya pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Ada berbagai macam jenis eksepsi. Yang pertama, eksepsi kompetensi, yaitu eksepsi terkait kewenangan relatif dan kewenangan absolut pengadilan. Kemudian eksepsi syarat formil, eksepsi hukum material, selanjutnya eksepsi terhadap pokok perkara. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci selanjutnya. Yang pertama, eksepsi kompetensi. Eksepsi kompetensi ini mengenai yang pertama terkait tidak berwenang secara absolut. Kewenangan absolut ini adalah kewenangan yang sudah diatur oleh undang-undang, misalkan terkait perceraian oleh orang yang beragama Islam dan menikah dengan secara Islam harus diajukan di pengadilan agama. Jika selain beragama Islam diajukan ke pengadilan negeri. Selanjutnya yang kedua, mengenai tidak berwenang secara relatif. Kewenangan secara relatif ini adalah kewenangan secara kewilayahan. Misalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili perkara-perkara yang berada di dalam kewenangan relatifnya, yaitu daerah Jakarta Pusat. Selanjutnya mengenai eksepsi syarat formil. Ada 4 macam, yaitu surat kuasa tidak sah, error in persona atau salah orang yang digugat, atau yang digugat seharusnya bukan dia tapi dia yang digugat, itu error in persona. Atau kekurangan orang juga di sana bisa termasuk dalam error in person. Selanjutnya nebis in idem. Nebis in idem ini suatu perkara gugatan yang sudah pernah diajukan sebelumnya namun diajukan lagi dan sudah memiliki putusan yang positif, ditolak atau dikabulkan, kemudian diajukan lagi ke pengadilan dengan posita dan petitum yang sama. Itu namanya nebis in idem dan tidak diperbolehkan. Selanjutnya obscur libel. Obscur libel ini berarti gugatannya kabur. Dan jika kabur berarti bukan hanya karena sulit dipahami, tapi karena memang tidak jelas gugatannya. Selanjutnya eksepsi
material. Yang pertama yaitu exceptio dilatora atau dilatora excepsi atau prematur. Prematur ini berarti belum waktunya untuk digugat, tapi sudah digugat ke pengadilan. Ini eksepsi material bisa diajukan. Misalkan diajukan perkara harta bersama padahal suami dan istri belum bercerai. Tapi pengajuan harta bersama saja tanpa mengajukan juga perceraian itu bisa dianggap sebagai prematur. Selanjutnya, eksepsi peremptoria atau exception dilatoris. Ini ada banyak sekali macamnya. Yang pertama, eksepsi daluarsa. Daluarsa ini berarti suatu gugatan tersebut sudah kadaluarsa dan tidak seharusnya diajukan gugatan. Yang kedua, eksepsi non yang intinya adalah sangkalan. Non pesunai numeratai. Yang kedua, terkait tipu daya. Yang keempat, mengenai eksepsi paksaan. Yang kelima, eksepsi timbal balik. Yang keenam, eksepsi domini bukan milik. Kemudian terakhir adalah eksepsi unhanging, yaitu penghentian gugatan yang disebabkan adanya perselisihan kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Terkait eksepsi hukum material ini akan kita jelaskan lagi lebih rinci di pertemuan selanjutnya dalam waktu yang dekat. Selanjutnya, eksepsi terhadap pokok perkara. Yang pertama adalah mengenai pengakuan. Ada pengakuan murni, kemudian ada pengakuan berklausul atau bersyarat. Selanjutnya, eksepsi membantah dalil gugatan. Yang ketiga, eksepsi yang tidak memberi pengakuan maupun bantahan. Cara-cara dan waktu pengajuan eksepsi. Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat. Secara ex officio, hakim juga harus menyatakan tidak berwenang bila benar eksepsi kewenangan absolut tersebut benar. Kemudian dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi. Hal ini sesuai dengan pasal 134 HIR. Dapat juga diajukan secara tertulis ataupun lisan. Eksepsi kewenangan relatif. Bentuk pengajuannya bisa secara lisan dan bisa secara tertulis. Dan waktu pengajuannya harus diajukan pada sidang eksepsi kewenangan relatif harus diajukan pada sidang jawaban, yaitu sidang pertama yang yang dimana acaranya itu adalah jawaban tergugat. Adapun cara dan waktu pengajuan eksepsi harus diajukan bersamaan dengan jawaban dan dijawab bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Ini jika menyangkut eksepsi-eksepsi ada 4 eksepsi yang tadi, kecuali eksepsi kewenangan absolut itu bisa dijawab bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir.
Format perumusan eksepsi bersama jawaban atau bantahan. Mendahulukan eksepsi sebelum jawaban atau bantahan. Jadi eksepsinya dulu, kemudian baru jawaban atau bantahannya. Selanjutnya, uraian jawaban atau bantahan. Nah, ini uraian jawaban dan bantahannya. Selanjutnya, kesimpulan yang berisi pernyataan singkat eksepsi dan sikap terhadap pokok perkara. Jika biasanya di sana juga termasuk di dalamnya amar-amar yang diinginkan atau petitum atau putusan yang dikehendaki oleh tergugat. Terdapat berbagai macam amar putusan yang bila eksepsinya ditolak ataupun diterima. Ini juga akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah paparan singkat kami mengenai eksepsi. Untuk penjelasan yang jauh lebih lanjut lagi dan lebih rinci terhadap setiap eksepsi-eksepsi ini akan kami bahas di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.